Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi pada pagi hari ini kalian sudah dikasih link melalui WA oleh guru BP, itu silakan kalian isi. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum berlalu. Jadi pembelajaran kita diharuskan melalui online atau daring seperti ini. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Anak-anakku, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah karya ilmiah. Jadi, nanti yang akan kita bahas adalah pengertian karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, tujuan karya ilmiah, manfaat karya ilmiah, dan yang terakhir adalah merancang informasi, tujuan, esensi karya ilmiah. Sebelum Bu Ika mulai menjelaskan, silakan kalian persiapkan alat tulisnya. Jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian tulis. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah karya ilmiah. Untuk kompetensi dasarnya ada 3.30, menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Dan 4.30, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Menganalisis informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Untuk pengertian karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Untuk jenis-jenis karya ilmiah, antara lain ada karangan ilmiah, laporan ilmiah atau laporan penelitian, makalah atau paper, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis. Yang kedua adalah karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan atas suatu masalah. Yang ketiga adalah karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang didasarkan pada data atau kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Untuk yang keempat adalah karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif, hasil sebenarnya, serta kejujuran dalam penulisan hasil karya sendiri, bukan plagiat. Untuk yang kelima adalah menggunakan bahasa baku. Yang keenam adalah menggunakan skema tertentu, dan yang terakhir adalah karya ilmiah tidak emotif, menimbulkan atau membangkitkan emosi. Tujuan penulisan karya ilmiah ada 5. Untuk yang pertama adalah sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian secara sistematis dan metodologis dalam bentuk tulisan ilmiah. Yang kedua adalah menumbuhkan etos ilmiah di kalangan pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga adalah menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat adalah membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis yang efektif. Yang kedua adalah melatih meramu hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah melatih mengorganisasikan fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang keempat adalah sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah didesain untuk kegiatan ilmiah, apapun bentuknya. Itulah esensi karya ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat berupa laporan ilmiah, atau penelitian ilmiah, atau kegiatan ilmiah.
Merancang informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Informasi dalam karya ilmiah merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan karya ilmiah berkaitan dengan alasan pembuatan karya ilmiah itu sendiri, dan esensi karya ilmiah berkaitan dengan rumusan masalah objektif yang diteliti. Persyaratan penulisan karya tulis ilmiah yang pertama adalah penulisan karya ilmiah harus komunikatif, yang artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. Kata dan kalimat yang disusun bermakna denotatif sehingga mudah dipahami. Untuk yang kedua adalah penyajian karya ilmiah harus bernalar, yang artinya tulisan itu harus sistematis, berurutan, logis, ada kohesi dan koherensi, mengikuti metode ilmiah yang tepat, dipaparkan secara objektif dan benar, serta dipertanggungjawabkan. Untuk yang ketiga adalah penulisan karya ilmiah harus ekonomis, yang artinya kata atau kalimat yang ditulis hendaknya dipilih agar disusun sedemikian rupa sehingga efektif, tidak bertele-tele, mudah dipahami dan bermakna. Untuk yang keempat adalah penulisan karya ilmiah berdasarkan landasan teori yang kuat. Artinya, suatu hasil karya ilmiah bukan subjektivitas penulisannya, melainkan berlandaskan pada teori-teori yang dikuasai secara mendalam oleh penulis. Untuk yang kelima adalah penulisan karya ilmiah harus relevan dengan disiplin ilmu penulisannya. Artinya adalah tulisan ilmiah itu ditulis oleh seorang yang menguasai bidang tertentu. Untuk yang terakhir adalah penulis bertanggung jawab terhadap sumber data, buku acuan, dan kutipan yang disebutkan dan ditulis dalam karya ilmiah. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas pengertian karya ilmiah, bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Untuk jenis-jenis karya ilmiah ada karangan ilmiah, laporan ilmiah atau laporan penelitian, kemudian adalah makalah atau paper, skripsi, tesis, artikel, dan lain-lain. Untuk ciri-ciri karya ilmiah ada 7. Yang pertama adalah menyajikan fakta objektif yang sistematis, pengetahuan data, kebenaran yang objektif, bahasa baku, skema tertentu, dan yang terakhir adalah tidak emotif. Untuk selanjutnya adalah tujuan penulisan karya ilmiah, tadi ada 5, sudah Bu Ika jelaskan satu persatu. Dan selanjutnya adalah manfaat penelitian karya ilmiah, juga ada 5. Dan yang terakhir adalah merancang informasi, tujuan, esensi karya ilmiah. Untuk informasi dalam karya ilmiah merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan karya ilmiah berkaitan dengan alasan pembuatan karya ilmiah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah esensi karya ilmiah berkaitan dengan rumusan masalah objektif yang diteliti. Untuk tugas kalian pada pagi hari ini adalah kalian cari satu contoh karya ilmiah, untuk judulnya bebas. Kemudian kalian cari kekurangan dan kelebihan karya ilmiah tersebut. Untuk tugasnya bisa ditulis tangan, bisa diketik. Untuk batas pengumpulan hari Senin minggu depan tanggal 1 Februari 2021. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WA. Untuk tugas, saya rasa sudah jelas. Saya rasa cukup ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.